Free Day Morning Forum. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para guru besar, Prof. Muli, Prof. Rinaldi, Prof. Hari, dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Kepala Departemen, Bapak Pak Arif. Kemudian saya ucapkan selamat datang juga kepada dosen-dosen teknik elektro, para mahasiswa S3, S2, dan S1 yang hadir pada hari ini. Sebelum dimulai, mohon arahannya kepada Prof. Ari untuk bisa memberikan sambutan pada kegiatan ini. Pada Prof. Ari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak, para guru besar, para dosen elektro, dan juga yang terutama adalah mahasiswa S3, S2 ada juga mungkin di sini. Nah, jadi seperti yang Departemen Teknik Elektro sudah programkan bahwa kita ini membuat seminar mingguan ini untuk mengupdate apa perkembangan penelitian dari masing-masing mahasiswa S3. Perlu diketahui bahwa mahasiswa S3 di Departemen Teknik Elektro ini adalah paling banyak se-Fakultas Teknik, kalau nggak salah sepertiganya. 70-an mahasiswa dari 210 atau sekitar itu. Jadi harusnya perkembangan ilmu di Departemen Teknik Elektro itu akan paling cepat, paling maju, paling berkembang. Dan kita memang mengerti bahwa bidang elektro, atau kalau kita masuk ke kelompok ilmiah kita ini ada elektronika, itu adalah perkembangan yang sangat mendukung di bidang elektro. Dan kalau di Fakultas Teknik, elektro itu sudah paling berkembang paling cepat gitu ya. Kalau kita lihat di departemen lainnya, mungkin di sipil itu tidak terlalu banyak perkembangan ilmunya, kecuali peralatan atau komputer IoT-nya yang lebih berkembang. Demikian juga untuk mesin, malah sekarang banyakkan berkembangnya menjadi mobil listrik, dan mobil yang tadinya mekanik sekarang jadi elektrik semua gitu ya. Bahkan yang terakhir nanti akan mesinnya, motornya berubah jadi elektro. Berarti kita sebenarnya harus paling unggul dari teman-teman yang lain. Nah, kelompok ilmiah elektronika itu kalau kita lihat sejarahnya kan, dulu tuh elektronika tuh ya transistor yang agak besar-besar itu, kemudian mengecil menjadi mikroelektronika berkembang lagi menjadi lebih kecil lagi, sehingga sampailah ke nano device ya, yang isinya nano device itu bisa bermacam-macam, yang mungkin Pak Purnomo nanti bicara biasanya tentang sensor device-nya ya. Pada nano device ini, nano device research group ini, kita mencakup bidangnya fotonik, ya, plasmonik, dan mechanical device. Bukan mechanical, metamaterial device. Kemudian biochemical nanosensing device, ya. Kemudian optoelectronics and laser device. Kemudian elektron termasuk nuclear spin device. Energy harvesting system itu termasuk di fotonik. Kemudian ada micro electromechanical system atau MEMS ya, MEMS. Kemudian ada microfluid dan microsystem. Ada low dimensional nanostruktur, ada topological insulator electric and photonic system, kemudian ada bioelectronics. Ya, itu bisa diperkembangkan lagi, yang kalau kita ingat bahwa dulu itu
kalau di perkembangan mikroprosesor kan dari mulai transistor yang jumlahnya hanya puluhan, jutaan, dan sekarang sudah sampai miliaran, beberapa miliar, belasan miliar transistor dalam satu kemasan chip. Itu kalau di VLSI-nya. Sehingga perkembangan alat atau aplikasi pendukungnya sangat berkembang karena mendesain sesuatu yang mikroelektronik di dalam satu chip itu nggak mudah kalau kita tidak dengan komputer dan aplikasinya. Baik, sesuai dengan jadwalnya, maka ini nanti akan Pak Purnomo bicara, Pak Purnomo, tentang Pak Purnomo sedikit, kemudian akan Pak Toto Aminoto S3 kita yang promotornya adalah saya dan kopromotornya Pak Purnomo Sidi Priambodo akan bicara tentang pengembangan metode dekomposisi citra jaringan tubuh berbasis inverse matrix dengan near infrared spektrum 750 sampai 980 mm. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan yang hadir bisa mengikuti atau tolong nanti kalau nggak jelas ditanyakan sehingga acara seminar ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk mencapai kemajuan dan studi S3 kita masing-masing. Baik, terima kasih. Sampai sini aja saya kasih sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hari. Kita beri aplaus dulu buat Prof. Hari biar semangat. Selanjutnya Pak Pur, silakan Pak untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior, profesor yang saya hormati, Pak Kadep, Pak Sekdep, kelihatan ya, yang saya hormati, dan tentunya pejuang ilmu, pejuang penelitian yang saya banggakan dan saya cintai. Ya, ini saya mempersiapkan presentasi in case kalau Prof. Hari tidak hadir hari ini. Jadi ini adalah jaga-jaga, ya, bukan jaga jarak tapi jaga-jaga. Dan saya pun juga mempersiapkan datang ke sini. Biasanya saya pakai batik, ini saya pakai jas biar lihat, bukan karena dingin tapi biar kelihatan keren sedikit katanya. Jadi mohon maaf kalau Nggak nyala tuh. Atas yang atas Pak. Nah. Saya mungkin salah. Mohon izin Pak Kadep. Saya menulisnya masih yang lama SDRG. Saya pikir S-nya itu Sudibyo tadi. Jadi ini mohon maaf, ini harusnya diganti, bukan sensor device lagi tapi nano devices research group ya. Next. Ya. Pakai itu Pak. Oh, oke. Yang mana? Bawahnya persis. Ke sini ke komputernya. Coba diklikin. Ya. Kita lihat historical dari, karena ini yang kita ceritakan ini adalah sebagian kecil saja dari NDRG ya. NDRG kan tadi sudah diceritakan oleh Prof. Hari atas berbagai keilmuan ya yang terkait dengan elektronika. Ini hanya salah satu bagiannya aja, itu tentang photonics devices maupun photonics application. Jadi secara histori itu ya kami sudah melakukan riset sebenarnya sejak tahun 2010-an ya. Ada kurang lebih 7 hal yang sudah kami bimbing selama hampir 12 tahun ini. Masih ada 2 lagi
ya di bidang energi sebenarnya yang tidak saya sebutkan di sini karena tidak ada konteksnya dengan photonics ya. Jadi yang pertama adalah free space optical communication, ada optical ring resonators, fiber optics, optical communication, ada radio on fiber modulators. Ketiganya yang di atas ini, maaf. Yang di atas sudah selesai ya, yang di bawah ini insya Allah dalam waktu dekat ini akan menyelesaikan studi mereka ya. Ada Bu Yus, kemudian yang menarik ini yang akan dipresentasikan oleh Pak Toto ya tentang near infrared tomography. Kemudian kami juga memiliki beberapa mahasiswa ini yang cukup menarik, tidak dari elektro, bukan dari FTUI tapi dari FKUI. Jadi para dokter spesialis ternyata S3-nya mengambil di bidang photoluminescence. Jadi mereka mencoba keduanya Pak Dr. Parintosa dan Pak Bayu Brahma ini keduanya adalah dokter spesialis yang terkait dengan transplantasi operasi ya untuk menjahit bukan syaraf, urat darah dan lain sebagainya. Dibutuhkan suatu cara untuk mendeteksi apakah jahitan mereka itu benar atau tidak. Nah, ini menggunakan teknologi yang disebut sebagai photoluminescence ya. Nah, ketiganya yang di bawah ini lebih ke arah medical photonics. Ini yang cukup menarik ya, bandingan yang di atas yang lebih ke telekomunikasi atau sensor optics. Jadi kami pilih ini yang medical, kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk ke apa yang akan dipresentasikan oleh Pak Toto, yaitu tentang near infrared tomography. Ya, jadi kalau kita lihat peralatan kedokteran sekarang ini seperti yang disebutkan di sana ya, X-ray, single photon emission, kemudian apa namanya, saya nggak bisa baca. Kemudian positron emission tomography, dan terakhir adalah yang banyak digunakan adalah magnetic resonance imaging atau MRI yang sangat terkenal. Mereka itu menggunakan high energy medium yang punya apa namanya konsekuensi terhadap penyakit di tubuh kita, bisa mengenerate penyakit lain, khususnya adalah tumor. Terima kasih. Nah, ini lebih enak. Sehingga dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ini sudah established ya, ada pemikiran bahwa ini harus berubah karena ini punya konsekuensi. X-ray kita tidak bisa menggunakan setiap hari untuk melihat ini kita, tubuh kita dengan X-ray, sehingga harus ada cara lain untuk mengatasi itu. Jadi ini coba kita dicoba untuk ditinggalkan. Ada metode lain yang kita sebut sebagai low energy medium, yaitu menggunakan near infrared tomography atau terahertz tomography. Nah, kebetulan ahli terahertznya ada ketua FMF ini ya. Kita mencoba tidak akan melakukan konfrontasi antara keduanya, cuma melihat dari potensinya saat ini ya. Jadi kalau near infrared tomography ini sama dengan terahertz tomography, bedanya adalah panjang gelombangnya. Yang near infrared tentunya lebih pendek, pasti resolusinya lebih bagus, tapi daya tembusnya masih kalah dengan terahertz ya. Di sisi yang lain, near infrared atau near ini availability-nya, ketersediaan perangkatnya di pasar itu banyak ya, mudah didapat dibandingkan dengan yang di bawah yang masih dalam proses pengembangan teknologinya. Jadi akhirnya kita pilih yang ini, yang coba kita kembangkan
dalam beberapa waktu terakhir ini, 4 tahun terakhir ini. Jadi ada keuntungan dari near infrared, yaitu yang pertama low attenuation, artinya kita berbeda dengan visible light ya, begitu kena benda pasti absorpsinya sangat tinggi sehingga seperti opaque gitu ya, nggak terlihat. Nah ini seolah-olah tembus tapi masih diabsorb ya. Nah yang menguntungkan lagi adalah meskipun dia ada atenuasi karena absorption, justru yang kita lihat harus ada atenuasi, kalau tidak nanti kita nggak bisa melihat objeknya. Adalah kontras ratio. Jadi dari beberapa tisu yang ada itu memiliki kontras ratio yang cukup besar sehingga kita bisa membedakan nantinya antara tulang, daging, kulit dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga nanti kita lihat fotonya itu akan terlihat bahwa kalau kita foto dengan sinar X maupun infrared itu kita bisa mendapatkan hasil yang hampir sama. Tidak sama ya, hampir sama. Resolusinya pasti lebih tinggi sinar X daripada infrared, ya near infrared karena panjang gelombangnya yang berbeda jauh. Nah, ini yang menarik yang ketiga ini. Jadi kita bisa dengan wavelength yang berbeda-beda, ternyata kontras rasionya juga berbeda-beda. Ini yang memunculkan ide kita untuk menggunakan nantinya yang akan diuraikan oleh Pak Toto nantinya, yaitu algoritma matrix inverse ya. Jadi kita jadikan inverse, kemudian kita balik, kita inverse, kita dapatkan, kita bisa memisahkan masing-masing komponen tersebut. Ya, yang terakhir tadi sudah saya sebutkan adalah ketersediaan teknologinya. Kita coba lihat beberapa contoh ini saya dapatkan dari internet ya. Ini dari sinar X kita pun bisa mendapatkannya dengan hal yang sama meskipun less detail ya. Kemudian kita juga bisa melihat tulang seperti ini. Ya, bahkan tidak hanya tulang saja, kita bisa mengatur kontrasnya sehingga kita bisa melihat otot, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat memungkinkan kita bisa dengan mengatur-ngatur kontras dan tadi yang namanya dekomposisi tadi kita bisa hanya melihat tulangnya saja, harapannya bisa melihat tulangnya saja, ototnya saja, atau dagingnya saja sehingga kita bisa mengidentifikasi penyakitnya itu ada di mana. Ya. Nah, keseluruhan gambar-gambar di sini ini semuanya adalah superposition image. Gambarnya semua ditumpuk jadi satu sehingga dokternya perlu keahlian khusus untuk melihat ini apa saja. Sehingga biasanya yang dominan adalah yang gambarnya hitam. Ya kan? Sinar X hanya bisa melihat tulangnya saja, tapi begitu penyakit di otot dan sebagainya nggak bisa dilihat. Nah, kita mencoba untuk mendekomposisi, mengekstrak dari gambar yang ada itu menjadi komponen-komponennya. Ini yang masih dalam frontier research kami juga baru awal dan ini kita lihat dari seluruh publikasi belum ada yang seperti itu. Jadi kita masih di tahap sangat awal, tapi hasilnya sudah ada. Semoga nanti Pak Toto bisa menceritakan dengan cukup detail. Ya, sorry. Nah, jadi topiknya adalah ini, image decomposition. Kurang lebih itu kata pengantar kami. Kami tidak akan bercerita cukup panjang. Ya, nanti Pak Toto nggak kebagian. Pak Toto adalah ahlinya, jadi silahkan mungkin kita serah. Kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pur. Saat ini masuk ke presentasi Pak Toto ya. Sebelumnya saya akan membacakan
biodata singkat. Nama adalah Pak Toto Aminoto. Pendidikan formal S1 di Universitas Gadjah Mada, sarjana fisika, kemudian S2 Universitas Indonesia, magister fisika, dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia untuk program doktor. Beliau adalah dosen dari Politeknik Kesehatan Jakarta. Untuk waktu silakan Pak Toto, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Muri atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Kadep Departemen Teknik Elektro Bapak Arif, kemudian Sekretaris Bapak Halim, ya. Kemudian yang kami hormati promotor saya Prof Hari, kopromotor saya Bapak Purnomo Sidi Priambodo, yang kami hormati Bapak Catur, ya, selaku koordinator acara ini, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar, staf pengajar di Departemen Teknik Elektro, ya, yang kami hormati Prof Rinaldi, yang kami hormati Prof Muli, yang kami hormati Prof Benjamin, yang kami hormati Prof Joko, dan yang kami hormati juga teman-teman seperjuangan, ya, seperjuangan untuk mendapatkan doktor, serta teman-teman dari S1 dan S2 yang menghadiri acara ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai hasil riset saya yang berjudul mengenai pengembangan metode dekomposisi citra berbasis inverse matrix dengan spektrum near infrared, dengan promotor Prof. Dr. Hari Sugio, kemudian kopromotor Bapak Purnomo Sidi Priambodo. Ini keseharian saya adalah saya dosen di Politeknik Kesehatan Jakarta 3, jadi di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, yang akan kami bawakan dalam hal ini adalah outline-nya adalah pertama mengenai latar belakang, apa sih yang menjadi concern kami, kemudian ada permasalahannya, ada tujuan, dasar teori, kemudian posisi penelitian seperti apa sehingga saya mengambil topik ini, ada metode eksperimennya seperti apa, hasil dan kesimpulan. Latar belakang. Jadi dalam dunia kesehatan ini kalau kita mendiagnosa suatu penyakit itu kan ada dua langkah, ya. Jadi ada penyakit yang bersifat patologis dan non patologis. Kalau yang sifatnya patologis biasanya adalah penyakit yang diakibatkan oleh mikroorganisme, ya. Kalau non patologis biasanya penyakit yang diakibatkan oleh karena misalkan kita terjatuh, terkilir, atau tergores dan sebagainya. Tentu kalau dengan patologis, ya, untuk mendiagnosa penyakit tersebut mungkin dengan cek lab, ya, lab darah biasanya. Kalau misalkan kita diduga kena penyakit tipes atau sebagainya, kita periksanya adalah dengan lab darah, ya, apakah ada unsur-unsur mikroorganisme atau tidak. Nah, tetapi untuk yang non patologis, ya, seperti tadi terkilir, misalkan kita jatuh kemudian sakit, dilihat apakah otot kita ini geser atau enggak. Nah, itu tentunya harus dengan menggunakan image, ya, atau suatu citra. Untuk melihat citra tersebut mungkin kita harus ada teknik-teknik khusus, ya. Teknik-teknik yang akan kita gunakan apa sih, bagaimana sih untuk melihat tersebut, ya. Biasa yang kita kenal adalah dengan menggunakan citra near infrared, atau dengan kata lain adalah dengan nama tomografi. Nah, ini jadi saat ini tomografi yang berkembang pesat ini adalah tadi Pak Pur sudah menjelaskan, ada namanya SPECS. Single photon emission converted tomography, ada PET, positron emission tomography, kemudian ada MRI, ya, ada sinar X. Nah, jadi dari alat yang ada ini adalah yang terkini. Nah, alat-alat yang disebutkan tadi itu rata-rata adalah hasil dari menggunakan sifat radioaktif, ya. Mereka menggunakan energi tinggi
Ya, tentunya menggunakan energi nuklir ya salah satunya, sehingga kelemahannya ya karena menggunakan energi tinggi tadi tersebut, dia lama-lama bisa merusak jaringan ya. Apalagi kalau misalkan kita ada penyakit yang rutin tiap bulan harus diperiksa. Ya, kalau kita menggunakan energi tinggi tadi pasti lama-lama akan merusak jaringan ya, bukan menyembuhkan tapi malah justru merusak. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa? Ya, bagaimana sih supaya untuk kedepannya ya untuk kegiatan tomografi ini aman? Maka kita menggunakan namanya berbasis niar infrared ya. Kenapa sih kita menggunakan itu? Alasan pertama adalah karena niar infrared itu adalah non invasif, dia tidak merusak jaringan. Jadi kalau pun ada tadi penyakit yang sifatnya rutinitas kita periksa, kalau menggunakan tomografi niar infrared aman ya, jaringan tidak akan rusak. Kemudian non ionisasi ya, jadi sifatnya tidak mengekstraksi sebuah atom ya, sehingga kemungkinan terjadinya kanker atau ini bisa dikurangi. Yang kemudian ada non radiasi ya, yang terakhir adalah berbiaya murah. Nah, kenapa berbiaya murah? Karena ya tentu kalau niar infrared kan banyak device yang dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau. Nah ini jadi seperti kita ketahui penyakit itu menyerang ke berbagai organ tubuh manusia ya. Jadi secara garis besar organ kita akan terdiri dari ada otot, ada darah, ada kulit, ada daging dan tulang. Penyakit biasanya itu yang sering itu kan dia bisa mengenai otot. Misalkan kalau dia otot, biasanya ototnya itu akan spasme ya atau memar ya, membengkak. Kemudian ada otot terkilir. Kalau darah biasanya itu adalah penyakit yang sering muncul di darah adalah leukemia, ya. Kemudian ada gula darah, ada asam urat dan sebagainya, itu biasanya kan melihatnya dari komponen darah. Ada penyakit kulit, ya, kulit kan biasanya terjadi adalah misalnya kulit robek, kita jatuh, robek, kita keiris pisau, robek. Kemudian ada infeksi, ya, penyakit infeksi kulit sehingga kulit kita menjadi koreng dan sebagainya. Ada penyakit yang mengenai daging, ya, contohnya yang umum adalah penyakit kanker pada daging. Kemudian pada tulang, nah tulang itu biasanya tulang retak ya, kalau kita jatuh atau kita kecelakaan, tertabrak, tulang kita bisa retak, bisa patah. Nah, ada juga tulang itu bisa juga terkena ada osteoartritis, jadi suatu penyakit degeneratif yang akan muncul ya, sehingga nanti biasanya tulangnya itu terjadi perubahan deformasi ya. Kemudian ada kanker tulang dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah untuk melihat citra komponen tubuh tertentu yang terdiagnosa penyakit. Jadi tadi Pak Pur mengatakan bahwasanya sinar niar infrared ketika dilewatkan dalam suatu tisu dia akan tertangkap semua ya tisu tersebut ya, karena tadi law attenuation. Jadi jika dia mengenai komponen material atau tisu, hampir semua material itu dari terabsorpsi ya. Jadi makanya dia akan ketika ditangkap kamera akan tertangkap semua. Jadi tadi gambarnya bisa tertumpuk dari tulang, kulit dan sebagainya akan menjadi satu. Nah, jadi problemnya adalah ketika kita mendiagnosa penyakit yang terjadi pada otot misalkan ya, itu kan kalau ditangkap dengan kamera niar infrared itu kan agak susah ya, karena tadi gambarnya itu kan semua akan tertangkap ya. Nah, makanya itu bagaimana kita melakukan dekomposisi ya atau penguraian masing-masing komponen. Sehingga kalau tadi misalnya kita jatuh, tangannya sakit, nah kita bisa melihat bagaimana sih apakah tangan itu apakah dilihat dari tulangnya, tulangnya nggak apa-apa, kulitnya nggak apa-apa, dagingnya nggak apa-apa. Kemudian kita lihat ternyata ototnya agak miring sedikit. Nah itu menjadi problem kita. Nah, dalam penelitian ini objek yang kita gunakan adalah menggunakan ayam ya. Kenapa kita menggunakan ayam? Karena bahannya itu kan mudah didapat ya. Kalau kita menggunakan langsung ke objek manusia itu kan agak sulit ya. Dan kita harus minta izin dan sebagainya karena menggunakan etik penelitian yang sangat susah ya izinnya. Sehingga yang paling mungkin adalah kita menggunakan ayam ya. Karena ayam itu ada komponen daging, kulit, ya, ada komponen tulang dan sebagainya. Nah, di samping itu, nah
Kenapa kita menggunakan ayam? Karena ada beberapa penelitian yang menggunakan near infrared, dia sanggup ya dengan menggunakan gelombang transmitan dia bisa memunculkan image mengenai tulang. Makanya kita mengambil substan ayam tersebut. Nah, tujuan secara umum adalah kita akan melakukan suatu rekonstruksi citra ya atau mendekomposisi citra. Jadi dari hasil dekomposisi itu kita rekonstruksikan yang mampu membedakan ya dan memisahkan struktur penyusun jaringan tubuh seperti darah, otot dan sebagainya dalam 2 dimensi. Kalau kita tadi ayam berarti kita mampu melakukan dekomposisi terhadap komponen-komponen tersebut. Nah, jadi secara umum jika sinar near infrared dilewatkan pada suatu material ya atau tisu, maka akan terjadi peristiwa penyerapan seperti ini, diserap, kemudian dihamburkan, kemudian ada refraksi, ya, kemudian ada yang namanya transmitten. Ini belum saya ini. Nah, dasar untuk dalam riset ini adalah saya menggunakan rumus Beer-Lambert law ya. Jadi jika suatu intensitas dilewatkan dalam suatu material, maka dia akan melakukan apa? Dia akan mengalami suatu atenuasi ya, pelemahan dengan rumus adalah pangkat eksponen. Ini jika dilewatkan pada satu komponen satu material. Jadi ini adalah intensitas keluaran akhir. Ini adalah intensitas awal, intensitas satuan energi, satuan cahaya. Kemudian ada dipakainya eksponen dengan mu. Mu itu adalah koefisien atenuasi linear dan dia itu adalah ketebalan dari material tersebut. Ini jika ada satu komponen. Kemudian bagaimana kalau komponen itu lebih dari satu seperti ini? Nah, ternyata rumus yang ini kita kembangkan berubah menjadi I sama dengan intensitas 0 atau intensitas awal sama dengan adalah seperti ini. Jadi ini rumus saya setelah pengembangan dari ini rumus 1,2 ternyata dia adalah E-nya adalah bertambah ya, jadi ini. Sehingga dari rumus di atas kita bikin ya, kita membuat ini kan intensitas, jadi kita bikin suatu transmitan karena kita menggunakan gelombang transmitan sehingga rumusnya akan berubah menjadi T. Itu adalah I dibagi dengan I0. Ini I0-nya ini. Jadi ini karena kita menggunakan transmitan maka rumusnya berubah jadi seperti ini. Jadi kenapa kita menggunakan infrared tadi? Pertama, sinar infrared tadi ya keunggulannya adalah satu ya dia lebih absorpsinya lebih kecil ya dibanding dengan sinar visible atau ultraviolet. Kalau ultraviolet itu kan dia sifatnya mengionisasi ya sehingga kita nggak masuk. Kemudian kalau visible itu absorpsinya kuat ya sehingga jadi kalau kita didapatkan dalam satu material selektivitinya itu tidak akan nampak atau kontras rasionya. Ya, kemudian keunggulan lainnya adalah ya, tadi sudah ya menghasilkan kontras rasio yang lebih bagus. Kemudian keuntungannya lainnya adalah atenuasinya lebih rendah ya karena jadi meskipun dia lebih rendah tapi dia sanggup mengabsorpsi. Jadi near infrared itu biasanya untuk tomografi itu ada dua metode atau dua yang sering kita gunakan adalah dengan menggunakan refleksi dan transmisi. Jadi kalau refleksi itu adalah suatu pencitraan berdasarkan dari sinar yang membalik ya. Kalau transmisi adalah sinar yang dilewatkan. Ini seperti ini gambarnya. Kalau refleksi berarti dia balikan, kalau yang transmisi dia lanjutan ya absorpsinya. Nah, perbandingannya apa sih bedanya? Kalau refraksi kelebihannya gambar lebih kontras ya. Kemudian dibutuhkan daya yang sedikit, kemudian biaya rendah. Nah, kekurangan dari refraksi adalah dia lasernya harus koherensinya tinggi. Nah, karena dia sifatnya kan refleksi. Kalau yang transmisi dia menghasilkan kontrasan tinggi. Nah, tapi kekurangannya tadi ya, jadi daerah yang terkena transmisi terdapat perbedaan tingkat kontras ini karena tadi law attenuation tadi sehingga semua material akan tertangkap. Nah ini posisi penelitian saya untuk penelitian kami. Jadi sekarang ini yang near infrared tomografi itu kebanyakan masih dalam tubuh manusia kebanyakan masih untuk pencitraan dorsal hand ya kebanyakan. Jadi
Makanya kita lebih mengarah ke sini karena untuk yang lebih ini belum ada. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Samit Kulkarni ini dia menggunakan CCD kamera ya, charge couple device kamera, dia menggunakan LED. Nah, dia hasilnya adalah dia mampu menampilkan image ya, dorsal hand. Ya. Dia hanya bisa memisahkan pembuluh darah vena. Padahal kalau kita lewatkan kan dia tulang, otot dia akan nampak ya, tapi di sini dia hanya memisahkan. Jadi ini gambarnya, dan ini adalah pemisahan untuk pembuluh darah. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Sabina Merlo adalah dia menggunakannya transmitan ya, gelombang transmitan, menggunakan CMOS ya, complementary ya, metal oxide semiconductor ya. Jadi dia mampu menampilkan image ya, image. Jadi kalau yang ini dia mampu menampilkan semuanya ya, karena tadi kan sifat dari near infrared tadi yang mampu menampilkan semua komponen. Jadi ini semua akan tertangkap. Jadi ini belum ada pemisahan. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh Humairah ya, menggunakan transmitter juga, mode transmitter, menggunakan CCD ya, dia mampu menampilkan pembuluh darah, otot dan tulang. Jadi ini juga semua masih tertangkap oleh kamera. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Christoph Kauba menggunakan CMOS juga sama ini. Dia juga mampu ya, jadi dia juga menampilkan ini ada otot, tulang dan sebagainya ya. Jadi intinya dari 1 sampai 4 ini dia masih belum ada pemisahan ya, semua masih akan tertangkap oleh near infrared. Yang kelima juga sama ini. Masih tertangkap ya. Nah, dari beberapa penelitian tersebut makanya kami dari grup ini akan melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan. Jadi kita akan melakukan bagaimana sih memisahkan komponen-komponen yang ada tadi ya. Contohnya tadi kulit, otot dan daging dan sebagainya. Karena tadi kalau kita menggunakan objek manusia tentu kita berbiayanya mahal ya, belum lagi harus melewati etik-etik yang penelitian yang rumit. Jadi kita menggunakan image-nya adalah grayscale ya. Nah, metodologi eksperimennya adalah kita menggunakan perumusan dari hukum Lambert tadi ya. Ini. Jadi yang kita anggap melewati beberapa komponen seperti ini. Jadi kita misalkan ini adalah ada image dari otot, daging dan tulang dan sebagainya. Ya, karena kita tadi kan substansinya kan ada 3 ya, otot, daging, kulit, tulang, otot kita enggak. Nah, karena kita menggunakan substansinya 3, maka rumus yang tadi yang ini kita lengkapkan ya, sehingga akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini adalah menjadi suatu persamaan linear ya, kemudian dari. Nah, karena tadi ya, kalau kita menggunakan panjang gelombang yang berbeda-beda, tentu ternyata akan menghasilkan suatu nilai koefisien atenuasi berbeda-beda pula ya. Jadi kalau misalkan kita anggaplah yang pertama kita menggunakan panjang gelombang pertama, maka kita mendapatkan suatu persamaan seperti ini. Panjang gelombang kedua kita mendapatkan persamaan seperti ini. Intinya dengan menggunakan panjang gelombang pertama, kedua, ketiga itu nilainya akan berbeda-beda ya. Jadi itulah salah satu keunggulan dari near infrared. Jadi tiap-tiap panjang gelombang itu akan menghasilkan intensitas berbeda-beda. Karena kita menggunakan 3 substan tadi, maka kita lakukannya dengan 3 persamaan ini. Sehingga kita mendapatkan ini ya. Kalau ini D itu daging, kulit dan sebagainya. Nah, kemudian dari 3 persamaan tersebut kita bikin suatu matrik ya. Jadi tadi kan len ya, ini kan transmisi ya. Jadi perbandingan antara I dan I0. Yaitu I bagi 0. Jadi ini ini persamaannya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah kita akan menentukan suatu image berdasarkan dari ketebalan. Nah, ini adalah ketebalannya. Jadi nah, ini karena ini ada 3 substan ya. Daging, kulit dan tulang.
Maka ini persamaannya seperti ini. Jadi makanya yang ini kita investkan dikalikan lem. Nah, jadi kita akan melakukan image rekonstruksi berdasar dari ketebalan masing-masing ini. Jadi nilai ini adalah nilai dari persamaan yang pertama. Ini metode eksperimen yang saya lakukan, ini mungkin eksperimennya mungkin sederhana ya. Jadi ini banyak dilakukan oleh peneliti yang lain seperti ini. Jadi ini ada laser. Jadi karena tadi ya kalau liar infrared itu kan device-nya kan banyak dijual bebas ya. Artinya kita mudah mendapatkan daripada yang terakhir tadi agak susah. Kemudian ini laser kita tembakkan ke ini. Jadi di depan laser itu ada lensa sebenarnya, lensa negatif dua buah ya. Kenapa kita menggunakan lensa? Karena kalau laser itu keluar itu kan kecil sekali itunya, outputnya, sehingga untuk membesarkan output tersebut kita harus menggunakan lensa. Kemudian dari lensa tersebut ini juga masih sebenarnya kalau pakai lensa juga diameter yang outputnya juga masih kecil, kita menggunakan bantuan dari diffuser ya. Ini kertas diffuser ini membantu sekali karena ini akan menghaluskan dari keluaran dari intensitas dari laser tersebut, ya, baru kita ditangkap oleh substan, dilewatkan ke substan, baru ditangkap oleh kamera. Nah, yang saya lakukan adalah kameranya adalah menggunakan CMOS ya, jenis CMOS dari Torlab. Kemudian kita menggunakan mode transmitan. Ya, kemudian di depannya lensa kamera kita pasang MLF ya, atau lensa kamera ya, field of view, supaya ini lebih fokus bisa tertangkap oleh kamera tersebut. Ini seperti ini alatnya ya. Nah, ini sebenarnya alat ini sebenarnya nanti ditutupi oleh kotak ya, tong yang supaya gelap ya, supaya tidak terjadi supaya kameranya itu tidak terjadi penangkapan oleh sinar-sinar liar. Nah, karena kita menggunakan substan ayam tadi ya, dan substan tersebut memang harus kita haluskan, kemudian kita masukkan ke dalam suatu gelas ya, gelas box seperti ini. Jadi dalam gelas box ini kita lakukan dengan ketebalan masing-masing. Jadi saya ukur ketebalannya masing-masing, pertama adalah 0,4 cm sampai 0,9 cm. Jadi masing-masing ketebalan kita ukur tadi ukur transmitannya dan sebagainya. Ini adalah gambar glass box-nya ini. Nah, karena laser liar infrared itu kan nggak kelihatan oleh mata ya, makanya kita cek dulu ya dengan menggunakan kamera apakah dia sudah nyala atau belum. Kalau dia nyala kan kelihatan seperti ini. Berarti artinya dia sudah nyala, karena ini berbahaya sekali kalau kena mata ya, bisa langsung merusak retina. Lagi di laser ya, koherensinya tinggi, makanya kita cek dulu apakah dia nyala atau enggak, dan untuk dalam praktek ini kita harus menggunakan kacamata GoPro. Nah, jadi secara umum itu seperti ini. Jadi ada laser, didapatkan lensa, kemudian didapatkan kertas, ditangkap oleh kamera ya. Jadi ini ada ininya. Jadi ketika ini enggak ada atau substan tidak dipasang, maka dia akan jatuhnya adalah inol ya. Jadi ini adalah gambar image terhadap inol, artinya ketika substan nggak ada, kemudian ketika melewati substan ia akan muncul seperti ini. Ini adalah I ya. Jadi ketika dia sudah melewati substan, kemudian T ini adalah gambar yang ini dibagi dengan gambar yang ini. Jadi transmitnya adalah I per inol. Ini adalah berlaku untuk satu piksel ya, satu titik. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarnya ini. Jadi pada ini gambarnya sama tapi panjang gelombangnya berbeda, artinya lasernya berbeda-beda. Ini laser menggunakan laser panjang gelombang pertama, ini kita mendapatkan gambar seperti ini. Laser kedua gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya itu memang hampir sama ya, tapi sebenarnya itu intensitasnya itu berbeda sebenarnya. Tapi kalau memang secara kasat mata memang hampir sama, nggak ada bedanya. Sebenarnya itu akan berbeda. Nah, jadi dari rumus yang ini ada ketebalan daging, kulit dan tulang, maka kita menggunakan rumus yang invest tadi, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi kalau daging ya ini seperti ini, kalau kulit ya seperti ini, sehingga
ketika kita menampilkan daging ya, maka yang ada ya cuma ketebalan dari daging ya, dari posisi 0,0 sampai posisi n kurangi 1 n kurang 1 ini adalah nilai ketebalan dari daging ya. Jadi ini tiap 1 piksel ya, ini gambar tiap satu piksel. Jadi kalau ada sekitar n-1 n-1 berarti ada sekitar segini piksel. Ini untuk menampilkan kulit juga sama, untuk menampilkan tulang juga sama. Jadi kalau kulit berarti yang ditampilkan ketebalan kulit aja ya, ketebalan dagingnya dieliminasi atau dianggap tidak ada. Oh, dianggap tidak ada, tapi memang dari perhitungannya memang dinolkan ya. Hasil eksperimennya seperti ini. Jadi pertama kita harus mengkarakterisasi dari bahan tersebut ya, karena kita akan menentukan koefisien atenuasi. Nah, kita kendalanya memang di sini kita belum ada referensi yang tepat ya. Berapa sih koefisien atenuasi dari daging ayam? Berapa koefisien atenuasi dari tulang ayam? Memang kita belum mendapatkan referensi tadi, sehingga kita lakukan karakterisasi sendiri. Jadi dengan metode tadi untuk daging, tulang dan kulit seperti ini. Jadi intinya yang pertama, ketika kita mendapatkan image reference atau image yang tanpa substan itu nilainya tidak boleh lebih dari 256 karena kan keterbatasan dari image tersebut ya. Bagaimana caranya supaya itu dia tidak 256 di bawahnya, karena kalau dia di atas 256 gambarnya nggak seperti ini dan itu kita akan kehilangan informasi dari substan tersebut. Jadi seperti ini adalah yang abu-abu ini, yang hitam ini adalah nilai dari image reference ya, jadi tanpa substan ya. Jika kalau yang ini kita hilangkan akan jatuh seperti ini. Yang hijau itu adalah nilai dari, ini adalah image ya, image dari ketebalan 0,4, yang biru adalah 0,9. Jadi ini ada daging, tulang dan sebagainya. Ini kesimpulan gambar tadi ini mungkin enggak. Nah, kemudian dari gambar pertama ini kita cari perumusan dari I per I0 ya. Jadi sehingga sebenarnya kan tadi dari gambar pertama reference ya tadi, atau dari ketebalan 0,4, 0,5. Kalau kita menggunakan rumus ini sebenarnya dia akan menghasilkan suatu nilai yang rata ya. Kalau kita eksperimennya sempurna itu semua nilainya akan sama ya. Dari ujung ke ujung itu nilainya akan sama, sehingga kalau kita plotkan akan menghasilkan bidang flat seperti ini. Jadi ini ya, dari perhitungan atenuasi substan daging pada ketebalan itu harusnya flat ya. Jadi kalaupun nanti ada nggak flat, ada benjol-benjolnya sedikit ya, itu karena ya ketidaksempurnaan dalam pengambilan data atau gambar tersebut. Ini adalah hasil pengukuran nilai koefisien atenuasi masing-masing ketebalan ya. Dari yang pertama ya ini pada ketebalan ini daging, kulit, pada ketebalan sekian nilainya sekian, tulang ya, nilainya seperti ini. Ini nilai daging, kulit, tulang pada panjang gelombang 780, karena saya menggunakan 3 macam panjang gelombang yang berbeda-beda. Pada panjang gelombang 808 itu seperti ini nilainya ya. Jadi kalau kita lihat nilainya itu berbeda ya. Nah, karena nilainya berbeda ini, maka kita cari sebenarnya kan kalau namanya koefisien atenuasi suatu bahan itu kan nilainya selalu konstan ya. Misalkan kita berapa sih nilai koefisien atenuasi dari daging, itu sebenarnya sama ya. Tapi karena eksperimen ini menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Ini kan kalau kita lihat nilainya kan berbeda ya. Semakin tebal dia nilainya semakin berkurang ya. Nah, ini seperti apa ya? Karena kalau kita lihat kan ternyata semakin tipis itu refraktan itu semakin dominan ya. Jadi semakin tebal transmitan yang dominan, refraktan hilang. Makanya kita melakukannya dengan ketebalan dari 0,4 sampai 0,9. Ini perbedaan dari masing-masing panjang gelombang. Nah, kemudian bagaimana sih kita menentukan suatu nilai yang konstan tetap ya? Karena tadi kan sebenarnya nilai atenuasi dari daging kan harusnya sama ya. Dengan kondisi apapun harusnya sama ya. Tapi dalam prakteknya kan kita berbeda ya. Kemudian bagaimana sih untuk menentukan suatu nilai yang konstan yang tetap ya, yang menjadi rujukan itu? Yang pertama kita menggunakan rumus yang awal ya. Jadi ini ketika melewati satu bahan, kemudian kita renkan, ini adalah koefisien atenuasi di ketebalan. Nah, dari sini kita menguraikannya dengan menggunakan persamaan linear ya. Nah, ternyata
dalam perkembangannya atau dalam perhitungannya nilai yang tepat adalah ketika ketebalannya itu pangkat 3 ya. Jadi kita simulasikan ya, ternyata kalau ya pangkatnya 1 ngikut ini, dia ternyata tidak menghasilkan apapun. Lalu kita coba pangkat kedua juga tidak menghasilkan. Ternyata dengan pangkat 3 ini kita akan ada sedikit harapan ya, atau sedikit kelihatan ya. Makanya dari sini karena ya nilainya yang kita butuhkan konstan, maka kita ambil adalah sebenarnya dari asimptot tersebut. Nah, kalau kita buatkan seperti ini, jadi ini nilai ketebalan pada ketebalan 0,4 itu seperti ini. Kalau kita buatkan itu seperti ini ya. Jadi dia harusnya kan kalau dia benar kan harusnya flat seperti ini ya. Ternyata kan dia seperti ini. Semakin ya kayak apa kelihatan kayak eksponensial lah. Nah, ini sebenarnya kan pada ketebalan ini kan dia nilai refraktannya kan tinggi ya, apa kebinaan, makanya kan dia agak tinggi ya, ini seperti ini. Ya, makanya untuk menentukan nilai yang tepat kita menggunakan asimptot ini. Inilah yang akan kita ambil rujukan sebagai nilai konversi atenuasi yang fix terhadap daging, terhadap kulit dan sebagainya. Ini hanya ada saat ini ya. Ini pada pajak gelombang tertentu ya. Nah, ini hasil dari pengukuran, dari ada daging dan sebagainya seperti ini, daging, kulit. Nah, jadi ini kalau kita lihat tuh semakin tinggi nilai pajak gelombang juga semakin berkurang atenuasinya. Jadi intinya ini ada perbedaan nilai ya, masing-masing gelombang berbeda-beda, baik pajak gelombangnya sama atau pajak gelombang berbeda-beda. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama kita bikin komponen seperti ini. Jadi ada daging, kulit dan tulang kita bikin terpisah. Kemudian kita menggunakan tadi persamaan tadi menghasilkan seperti ini. Jadi kalau saya melihat daging ya ini seperti ini, kulit seperti ini. Jadi yang hitam itulah yang kita maksud, yang putih itu yang kita eliminasikan. Jadi tulang seperti ini kan tulang ya, kulit dan daging. Ini jika kita lakukan dekomposisinya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau kita tumpuk-tumpuk seperti ini, pertama kita bikin covernya seperti ini, kemudian di atasnya ditaruh seperti ini komposisinya ya, ditutup lagi seperti ini. Itu menghasilkan seperti ini. Jadi ini tulang kalau kita menggunakan persamaan tadi ya, hasilnya seperti ini, tulang kelihatan hitam. Kulit karena tadi kan kulit itu kan tercover ya semuanya, maka dia hitam semua. Seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah pada penelitian ini berhasil dilakukan dekomposisi ya. Jadi ini jika pertama jadi daging, kulit dan tulang sebenarnya ini mampu dipisahkan ya. Kemudian yang kedua, metode persamaan berbasis informatik dapat digunakan untuk melakukan dekomposisi jaringan. Nah, jadi ini harapan kita ya. Kita akan dengan penemuan ini kita menginginkan ada kontribusi dalam dunia kesehatan untuk masa yang akan datang. Ini cara perbaikannya karena ini kan masih awal ya, masih tahap pertama, untuk masih perlu improve yang banyak ya ini. Ini kedepannya seperti ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Toto atas paparannya. Sekarang dibuka termin pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan Pak. Ya. Selamat siang Profesor dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Mary Staulandari dari grup WASP Group. Oke, pertanyaannya, selamat Pak Toto atas publikasinya atau atas seminarnya hari ini. Tema yang menarik mengenai pencitraan dengan infrared, karena kebetulan ada bersinggungan dengan penelitian yang saya lakukan juga. Untuk infrared dapat menembus daripada jaringan kulit manusia sampai dengan pembuluh darah yang ternyata juga melewati otot
tulang, dan daging. Kurang lebih seperti itu ya Pak Toto. Iya, dan kemudian yang diteliti itu adalah mengenai panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang boleh menembus lapisan-lapisan tersebut. Kalau tidak salah begitu ya Pak Toto? Iya. Oh ya, itu yang menarik juga. Berarti apa yang boleh saya tanyakan adalah apakah panjang gelombang ini masing-masing berbeda untuk boleh mengidentifikasikan bagian ini merupakan bagian kulit, bagian daging, bagian otot, bagian tulang, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto. Baik, terima kasih Ibu Wulan. Jadi kalau dari hasil penelitian, kemudian dari hasil literatur, hampir semua panjang gelombang itu mampu mendeteksi tadi ya kulit dan sebagainya. Cuma yang terjadi ada perbedaan nilai intensitasnya. Ya, jadi kalau saya baca literatur sebenarnya panjang gelombang apapun ya sanggup melakukan itu ya. Saya baca literatur ada yang panjang gelombang 780 dia mampu mengidentifikasi tulang, ada yang 980 juga mampu mengidentifikasi tulang dan sebagainya. Mungkin di situ adalah gambarnya adalah mungkin di nilai intensitasnya ya, mungkin itu ya sih Bu. Jadi kalau ada spesifikasi kalau tulang harus berapa panjang gelombangnya sih, itu mungkin saya belum baca literatur yang ini ya, karena kalau saya baca hampir semua itu bisa. Cuma ya tadi kalau misalkan kalau pakai 780 gambar tulangnya cerah ya, kalau lebih tinggi agak gelap, itu seperti itu Bu mungkin. Ya makasih Bu. Ya, gimana Bu Wulan? Oke. Selanjutnya Bapak yang ini yang baju hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Idris. Maaf saya mau bertanya. Pertama, riset ini sebenarnya menarik banget ya. Tadi mendengarkan tentang dekomposisi citra terhadap beberapa variasi substan ya. Izinkan saya bertanya ini beberapa kali pengukuran itu kan menghasilkan nilai attenuation coefficient yang cenderung konstan ya dari berbagai macam variasi panjang gelombang ya. Cuman kalau kita perhatikan antara substan attenuation coefficient antara substan daging dibandingkan dengan tulang itu kan sedikit mirip nih ya, sedikit mirip. Nah pertanyaan saya sekarang apakah pada saat pengukuran itu juga sudah telah diidentifikasi dan ditambahkan faktor pengaruh noise pengukuran, noise dari citra yang ditangkap atau mungkin noise dari intensitas yang ditangkap, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perhitungan attenuation coefficient tersebut. Maksud saya seperti ini, karena nilai attenuation coefficient antara daging dengan tulang itu sangat berdekatan. Kalau seandainya ada noise yang berpengaruh dan mungkin kalau seandainya noise itu belum teridentifikasi, boleh jadi mungkin kan kalau urutannya kan nilai tertinggi itu kan tulang ya, tulang kemudian daging baru skin ya, kulit ya. Boleh jadi kalau seandainya pada satu pengukuran itu ternyata noise-nya lebih besar ada di bagian daging, maka bisa terjadi kebalikan sehingga itu daging tapi kita baca sebagai tulang seperti itu. Nah, pertanyaan tadi itu apakah sudah ada identifikasi tentang noise atau perhitungan tentang noise di dalam pengukuran maupun perhitungan attenuation coefficient tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Idi. Jadi untuk ukuran noise jadi dalam hal ini memang kita sementara mengignore ya, mengignore dari noise tersebut. Artinya ya kalau itu terjadi noise atau enggak kita memang mengabaikan itu. Jadi kita menganggap bahwa makanya kan dari hasil untuk menghilangkan noise tadi kan kita pertama kita melakukannya di ruang tertutup ya. Jadi artinya dari device tersebut kita tutup dengan menggunakan tong. Nah, jadi di sini memang kita belum ada pengukuran noise Pak. Memang kita sementara mengabaikan itu. Dan mungkin kedepannya mungkin baru kita ukur ya seberapa besar sih noise yang tadi misalkan pada pencitraan daging berapa ya Pak ya, pada kulit berapa sehingga akan dihasilkan koefisien atenuasi yang ini ya yang lebih akurat. Ya memang itu dalam penelitian ini kita sementara tidak melakukan itu Pak. Terima kasih Pak. Gimana Pak Idris? Oke. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh ya silakan Pak. Terima kasih Pak Toto. Rekan saya Priyo dari Transisi Energy Research Group. Mau tanya, untuk pengambilan gambar ini kira-kira
sekali gambar itu dibutuhkan waktu berapa lama? Apa harus berapa lama bisa atau keluar gambarnya atau bisa langsung? Kedua, untuk citra seperti ini apa bisa dikategorikan sebagai radio illusion per radio opak atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya baik. Baik Pak ya, terima kasih. Jadi pada proses pengambilan ini karena kita menggunakan laser masih ini ya, kita peratannya masih sederhana, jadi kita membutuhkan waktu sekitar ya 2-3 menit. Jadi ketika kita tangkap dengan penggunaan panjang gelombang 780 misalkan, kita menghasilkan gambar. Kemudian ya, pasti akan kita prepare lagi, memasang laser lagi dengan panjang gelombang misalkan yang kedua, kita tangkap lagi dengan kamera. Jadi kurang lebih ya sekitar 3-4 menit Pak jedanya dari penangkapan yang pertama. Seperti itu Pak. Gimana Pak? Sudah bisa diterima jawabannya? Contoh gambarnya kelihatin aja Pak Toto. Ya. Contoh gambarnya mana yang dimaksud tadi, ada nggak di supaya bisa ngerti ya. Ini posisi gambar yang akan kita tangkap kamera seperti ini, kemudian kita tangkap dengan menggunakan panjang gelombang 780, hasilnya misal yang pertama, kemudian kita ganti dengan panjang gelombang yang kedua. Ini jeda waktunya kurang lebih 2-3 menit karena yang peralatan dari laser ini kan yang kita dapatkan itu kan bentuknya nggak sama, sehingga perlu ada setup lagi ya. Ketika misalkan menggunakan 780 dapat yang pertama, terus yang kedua menggunakan ini. Nah, tentu kita harus diarahkan dan setup lagi Pak, sehingga kita membutuhkan waktu ya 2 atau 3 menit lah ya. Ya sehingga dengan demikian ya, karena ini sifatnya ini kan barang yang sudah ditumbuk, ya, kemudian dimasukkan ke gelas kaca tadi ya. Ya tentu dalam jeda waktu tersebut ada peristiwa pelelehan dari substan tersebut ya, sehingga gambarnya ini mungkin ya sedikit nggak akurat ya. Tadi kan misalkan ini harusnya kayak gini, ini agak mencolok sedikit ya, itu mungkin salah satu penyebabnya karena kelamaannya kita bertahan tadi, sehingga keburu ada perubahan susunan komposisi dari ini. Misalkan ini kan daging seperti ini ya, ketika kita ditunda 3 menit kan ini bisa meleleh, bisa bergeser ke sana kemari ya. Itu mungkin salah satu kekurangan dari riset yang saya lakukan. Nah, mungkin kedepannya ya ini mungkin terima kasih Pak atas masukannya atas ini ya. Jadi mungkin bisalah kita ini nanti akan saya perbaiki untuk yang ini. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Toto dan Bapak Ibu sekalian. Berhubung waktunya sudah 10.46, kami akan mengakhiri kegiatan ini. Jadi menarik sekali ya dari penelitiannya Pak Toto bahwa bisa mendiagnosa penyakit gitu ya dengan menggunakan image. Dan ini juga sudah diimplementasikan di menggunakan ayam gitu. Mungkin dari kami itu cukup sekian. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada para guru besar, Pak Kadep dan teman-teman semua. Semoga apa yang dipresentasikan hari ini dapat memotivasi kita untuk bisa lebih giat dalam meneliti lagi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk Pak Toto ya.